Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan taufik hidayah, ma'unah, sehingga kita bisa bermajelis, berkumpul dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus mempelajari tata cara ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih melanjutkan kajian kita membahas kitab Fathul Qaribil Mujib, Syarah Matan Ghayah wa Taqrib, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qasim Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimallahu taala, yang kitab ini membahas fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah jamak salat, dan kita juga sudah membaca sebagian pembahasan dari pembahasan salat Jumat. Ya, sebelum kita melanjutkan, ya, sedikit flashback dari pembahasan terakhir masalah salat Jumat. Kita sudah membahas tentang syarat wajibnya salat Jumat. Yang mana syarat wajibnya salat Jumat ini ada 7 yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah ta'ala. Yang pertama Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga berakal, maka orang kafir, anak yang belum balik, orang yang gila, yang tidak berakal, tidak ada kewajiban untuk salat Jumat. Kemudian syarat yang keempat, bebas atau dia orang merdeka, maka orang budak tidak wajib salat Jumat. Kemudian dia adalah seorang laki-laki, maka wanita tidak wajib salat Jumat. Kemudian yang keenam, dia adalah orang yang sehat secara jasmaninya, maka orang yang sakit dengan penyakit yang cukup berat untuk pergi ke masjid, dia tidak wajib salat Jumat. Kemudian yang ketujuh adalah listiton, dia adalah penduduk daripada kampung tersebut, maka orang yang dia hukumnya musafir tidak ada kewajiban untuk hadir salat Jumat. Kemudian kita juga sudah membahas tentang syarat sahnya salat Jumat, yang intinya syarat sahnya salat Jumat yang disebutkan oleh musannif ada 3. Yang pertama adalah salat Jumat itu dilaksanakan di kampung yang ada penduduknya secara permanen. Maka kalau misalkan mereka adalah atau ahli badiyah, orang yang sifatnya hidupnya nomaden. Kalau zaman dulu, ya, mereka berpindah-pindah tempat. Mereka hanya menggelar tenda, bangunan yang semi permanen. Kalau misalkan sudah habis sumber daya alam di situ, maka mereka pindah tempat. Maka secara asal mereka tidak boleh melaksanakan sholat Jumat di tempat tersebut. Ya, maka harus dilaksanakan di sebuah kampung yang memang ada penduduknya, ada penghuninya, yang mereka tinggal di situ. Yang kedua, jumlah jamaah. Ya, syarat sahnya adalah jumlah jamaah Jumat minimal adalah 40 orang. 40 orang.
Maka kalau misalkan kurang dari itu di dalam mazhab Syafi'i, maka ini tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, sholat Jumat dilaksanakan di waktu zuhur. Maka kalau sholat Jumat dilaksanakan sebelum waktu zuhur, maka tidak dianggap sah sholat Jumatnya. Ini yang sudah kita baca secara ringkas, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sholat Jumat. Yang mana pembahasan sholat Jumat ini yang akan kita baca pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah hal-hal yang sifatnya wajib dalam pelaksanaan sholat Jumat. Hal-hal yang sifatnya wajib dalam pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, nanti kita juga akan membahas hal-hal yang disunahkan dalam pelaksanaan sholat Jumat. Faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bilmi fi dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu birahmatihi Allahumma amin. Beliau mengatakan qala wa fara'idhuha wa minhum man 'abbara anha bisyuruti thalathatun. Beliau mengatakan wa fara'idhuha, dan fardu-fardu Jumat, maksudnya adalah hal yang wajib dilakukan pada waktu salat Jumat. Wa minhum, dan ada dari para ulama, man abbara, yang mengistilahkan anha tentangnya bisyurut, dengan istilah syarat. Tapi ini maksudnya adalah bukan syarat yang dikenal oleh para ulama usul fikih, tapi ya syarat maksudnya adalah hal yang wajib yang harus dilakukan. Falakuli hal-hal yang wajib yang harus dilakukan dalam salat Jumat, beliau meringkasnya salah satu, ada 3. Beliau meringkas secara ringkas, ada 3 hal yang hendaknya dipenuhi dalam pelaksanaan salat Jumat. Beliau mengatakan ahaduha wa thaniha. Beliau mengatakan yang pertama dan yang kedua. Beliau langsung gabungkan. Yang pertama dan kedua, jadi satu ya. Khutbatani. Ya. Khutbatani, 2 khutbah. Ya. 2 khutbah. Jadi khutbah pertama itu wajib, khutbah kedua ini juga wajib. Ya. Dan ini dimaksud khutbah di sini adalah khutbah sebelum salat. Ya. Maka di antara kewajiban yang hendaknya dilaksanakan pada waktu pelaksanaan salat Jumat adalah 2 khutbah. Beliau mengatakan yaqumul khatibu, yang mana seorang khatib berdiri fihima, pada kedua khutbah itu. Maka kalau dia mampu berdiri namun si khatib berkhutbah dengan duduk, maka khutbahnya tidak dianggap sah. Jika khutbah tidak dianggap sah, maka sholat Jumatnya juga tidak dianggap sah. Ya. Wa yajlisu bainahuma, dan duduk di antara 2 khutbah. Duduk di antara dua khutbah. Maka kalau misalkan ada orang yang dia memisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, namun tidak dengan duduk, tapi hanya sekedar diam dan tetap berdiri, maka ini masih dianggap tidak memisahkan 2 khutbah. Maka masih dianggap 1 khutbah. Maka orang yang mampu berdiri, dia khutbah berdiri, dan harus dipisahkan antara khutbah 1 dengan khutbah 2 dengan duduk. Ya, dengan duduk. Baik, landasannya apa? Landasannya diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah dengan berdiri. Tsumma yaq'udu, lalu beliau duduk. Tsumma yaqumu, lalu berdiri lagi. Dan ini tata cara khutbah Jumatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di semua khutbah yang beliau lakukan. Ya. Kama taf'alunal an, sebagaimana kalian, kata sahabat Ibnu Umar, kalian wahai orang-orang yang setelah Nabi melakukan pada hari ini. Maka model khutbah secara atau tata cara khutbah dengan berdiri lalu duduk lalu berdiri lagi, ini sudah masyhur, sudah diketahui sejak zaman dulu. Ya, maka tidak boleh diselisihi perkara ini. Ya. Sebagaimana juga hadis yang lain
Yang mana hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim saja dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman tsumma yajlisu tsumma yaqumu. Beliau mengatakan bahwanya Nabi berkhutbah dengan berdiri, lalu duduk, lalu berdiri lagi. Maka duduk ini memisah antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ya. Dan beliau mengatakan fayakhtubu qa'iman, maka Nabi ini dulu khutbahnya berdiri. Faman anba'aka annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzab. Maka siapa yang memberitahu bahwasanya Nabi khutbahnya dengan duduk, maka dia salah. Ya. Maka dari riwayat-riwayat ini para ulama mengambil kesimpulan maka khutbah yang dilakukan harus dengan berdiri. Dengan catatan bagi orang yang mampu. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu nanti kita akan bahas. Ya. Kemudian akan timbul pertanyaan. Ya, untuk duduk di antara dua khutbah ini, apakah ada batasan waktu tertentu untuk durasinya? Bolehkah seseorang itu duduk mungkin cuma 1 detik? Atau bolehkah seorang itu duduk misalkan untuk waktu yang agak lama? Maka musannif di sini menukil perkataan seorang ulama yaitu Al-Imam Al-Mutawalli. Ya. Beliau adalah Al-Imam Al-Mutawalli Abu Sa'ad Abdurrahman ibn Ma'mun Asy-Syafi'i, ya, yang beliau wafat tahun 478 Hijriah, ya. Dalam kitabnya Tatimmatul Ibanah dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qasim dalam Fathul Qarib di sini, beliau mengatakan qala Al-Mutawalli, berkata Al-Mutawalli biqadri tuma'ninati bainas sajdataini. Minimal, kata beliau, minimal duduk pemisah antara khutbah pertama dan kedua, ya, adalah seukuran tumak ninah, seperti duduk di antara 2 sujud. Ya, paling tidak seperti itu. Ya, seberapa itu? Yaitu seukuran orang yang duduk dan sekiranya bisa membaca doa duduk di antara 2 sujud yang paling ringkas. Duduk yang paling bacaan yang paling ringkas, Rabbi firli. Ya. Maka ini sudah dianggap memisah antara 2 khutbah. Maka orang kalau misalkan dia memisah 2 khutbah, namun duduknya cuma 1 detik saja, masih belum dianggap. Ya, maka harus ada ukuran tertentu. Kemudian ada timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang itu, seorang khatib tidak mampu berdiri? Ya, tidak mampu berdiri. Entah karena sakit atau ya karena penyakit. Maka di sini beliau menyampaikan qala walau ajaza 'anil qiyam. Seandainya orang itu khatibnya tidak mampu berdiri, wa khataba qa'idan, ya, dan dia berkhutbah sambil duduk, maka di sini kita katakan kalau khatib tidak mampu berdiri boleh khutbah dengan duduk. Kalau memang tidak mampu berdiri, ya. Kalau tidak mampu duduk, ya, maka boleh au muttaji'an, boleh dengan berbaring miring. Berbaring miring. Tapi para ulama mengatakan kalau misalkan khatib itu tidak mampu berkhutbah kecuali dengan berbaring, sebaiknya dia cari pengganti saja. Ya, sebaiknya dia cari pengganti. Kalau dia khutbah sambil duduk masih oke lah. Tidak bisa berdiri, nggak masalah. Tapi kalau sudah nggak mampu duduk, dia cuma bisa berbaring, maka lebih utama si khotib mencari pengganti saja. Tapi kalaupun dia tidak mau mencari pengganti, sudah saya saja yang khutbah. Dia khutbah sambil berbaring miring, menghadap ke jamaah, maka diperbolehkan. Ya, maka diperbolehkan. Oleh karena beliau mengatakan, walau ajaza 'anil qiyam wa khataba qa'idan aw muttaji'an sahha, maka sah khutbahnya. Namun dengan syarat, apa itu? Memang tidak ada kemampuan. Kalau dia mampu berdiri kok duduk, tidak sah. Kalau dia mampu duduk kok dia berbaring, juga tidak sah. Baik. Dan beliau mengatakan juga, wajazal iktida'u bihi, dan boleh juga bermakmum kepada orang tersebut. Ya, atau mengikuti khutbahnya, dan mengikuti sholat Jumatnya. Walau ma'al jahli bihalihi, meskipun makmum tidak tahu kondisi sebenarnya dari si imam. Tiba-tiba imam datang, kemudian khutbahnya sambil duduk.
Loh, saya kemarin ngaji, khotib itu harus khutbah dengan berdiri. Sekarang kok khotibnya apa? Sambil duduk. Maka kita katakan, hukum asalnya kita husnudzon dengan si imam. Ya, barangkali memang tidak mampu berdiri. Ya, karena mungkin sudah sepuh atau mungkin karena ada penyakit yang kita tidak tahu. Maka secara asal makmum tetap ikut saja, nggak masalah. Ya, tidak masalah. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan khutbahnya sambil duduk atau sambil berbaring, bagaimana memisah khutbah 1 dan khutbah 2? Maka beliau mengatakan, qala wa haitsu khataba qa'idan. Ya. Maka beliau mengatakan, dan ketika seorang itu berkhutbah dengan duduk, fasala bainal khutbataini, maka dia memisah di antara dua khutbah bisaktatin dengan diam. Ya, dengan diam seukuran duduk. La bittija'in, tidak dipisah dengan berbaring. Jadi nggak boleh kalau orang itu khutbah, dia khutbahnya sambil duduk, lalu dia mau misah khutbahnya, kemudian berbaring. Nah, tidak boleh. Terus dengan apa? Dengan diam. Kemudian diam seukuran tumak ninah. Ya, tumak ninah tadi duduk di antara dua sujud, baru dia berbicara lagi. Baik. Ini adalah kefarduan yang pertama, yaitu dua khutbah. Kefarduan pertama dan kedua. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi khutbah pertama fardu, khutbah kedua juga fardu. Dan otomatis duduknya juga fardu karena dia memisah. Sama seperti sholat. Sholat dalam satu rakaat, fardunya 2 kali sujud. Maka yang memisahkan antara 2 sujud adalah duduk, maka duduknya juga ikut fardu. Baik. Kemudian di sini beliau menambahkan pembahasan tentang rukun khutbah. Jadi khutbah sendiri itu sebuah kewajiban dalam salat Jumat. Di bawahnya lagi ada rukun-rukun khutbah. Ya, ada rukun-rukun khutbah yang hendaknya diperhatikan. Baik. Beliau mengatakan qala wa arkanul khutbataini. Dan rukun-rukun khutbah, 2 khutbah, khamsatun ada 5. Jadi ini rukun di dalam rukun. Ya, fardu di dalam fardu. Yang pertama apa? Hamdulillahi ta'ala. Ada pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan lafaz alhamd. Ya, dengan menggunakan lafaz ha mim dal. Boleh menggunakan kata kerja atau boleh menggunakan kata benda. Alhamdu atau ahmadu, nahmadu, ya, dan semacamnya. Ya. Dan ini dikerjakan di 2 khutbah. Baik khutbah pertama dan khutbah kedua. Harus ada pujian kepada Allah. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Dari hadisnya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah yahmadullah wa yuthni alaih. Beliau mengatakan khutbahnya Nabi yang biasa beliau lakukan ketika hari Jumat. Beliau pasti memuji Allah, yahmadullah. Beliau pasti memuji Allah. Maka harus ada pujian kepada Allah. Di khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Taib. Rukun yang kedua dalam khutbah, tsumma salatu ala Rasulillah. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersalawat kepada Rasulullah ini juga dilakukan baik khutbah pertama atau khutbah kedua. Ya, di dua-duanya. Khutbah pertama bersalawat, khutbah kedua juga ada salawat. Ini termasuk rukun khutbah, ya. Baik. Di antara alasannya apa? Di antara alasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Fudalah bin Ubaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza wa thana alaihi thumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam." Beliau mengatakan, jika salah seorang dari kalian salat, maka hendaknya dia memuji Allah dan bersolawat kepada
Nabi SAW. Ini kan sholat, bukan khutbah. Maka para ulama mengatakan, ya dikiaskan. Karena khutbah Jumat itu masuk dalam rumpun ibadah sholat Jumat. Ya. Maka ketika ada pujian kepada Allah, di situ juga diiringkan pujian kepada Rasulullah SAW, dan tidak ada pujian kepada Rasulullah yang lebih mulia melebihi salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan diantara alasan juga para ulama, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Mughniul Muhtaj, beliau mengatakan karena dalam uruf syar'i, dalam aturan-aturan syariat yang diketahui, ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala selalu diiringi dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutan dirimu wahai Muhammad, para ulama sebagian menafsirkan bahwasanya di antara bentuk Allah mengangkat nama Nabi dalam banyak aturan syariat, nama Nabi selalu digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Di dalam adzan nama Allah, ada nama Nabi. Ya. Ya, ada 2 kalimat syahadat. Ya, dalam tasyahud juga ada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam banyak momen ketika disebutkan nama Allah, di situ disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa lafdhuhuma muta'ayyinun. Dan beliau mengatakan dan menggunakan lafaz keduanya itu diharuskan. Maksudnya apa? Ketika memuji Allah itu kalau dalam bahasa Arab ya harus menggunakan kata ha mim dal. Ya tadi yang saya singgung, baik dengan menggunakan kata kerja ahmadu ya atau nahmadullah atau yang semisalnya, atau menggunakan kata benda ya alhamdulillah atau hamdan lillah dan seterusnya. Ya, juga bersalat kepada Nabi SAW itu harus menggunakan kata sholawat, sholla yusalli. Nggak boleh memuji dengan yang lainnya, karena kalau pujian dengan yang lainnya itu bukan sholawat namanya. Baik, ini rukun khutbah yang kedua. Rukun khutbah yang ketiga, yang ketiga, beliau mengatakan qala tsummal wasiyatu bittaqwa. Kemudian wasiat dengan ketakwaan. Rukun khutbah yang ketiga ini juga sama, wasiat dengan ketakwaan harus muncul baik di khutbah pertama atau khutbah kedua. Ya, baik khutbah pertama atau khutbah kedua. Baik. Landasannya apa? Landasannya diantaranya hadisnya Samurah yang diriwayatkan Imam Muslim. Beliau mengatakan kanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatan yajlis bainahuma yaqra'ul Qur'an wa yudzakkirun nas. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah beliau di 2 khutbah beliau duduk di antara 2 khutbahnya dan beliau membaca Quran dan beliau mengingatkan manusia. Wa yudzakkirun nas. Maka di poin ini wa yudzakkirun nas mengingatkan manusia, para ulama beristimbat mengambil sebuah hukum. Maka kalau dalam khutbah harus ada sisi tadzkir, ada sisi memberikan peringatan kepada manusia. Dan ini dibahasakan oleh para fuqaha dengan memberikan wasiat ketakwaan. Karena tidak ada wasiat yang lebih unggul daripada wasiat ketakwaan. Baik. Dan di sini beliau mengatakan qala wala yata'ayyanu lafdhuha 'ala sahih. Beliau mengatakan dan tidak harus menggunakan lafaz ya usikum bitaqwallah misalkan, enggak harus menggunakan kata itu. Ya. Kenapa? Karena inti dari yang dimaksud dalam rukun ketiga ini adalah mengingatkan manusia kepada Allah. Ya, jadi enggak harus menggunakan usikum bitaqwallah. Ya. Atau ittaqullah, enggak harus. Tapi apa? Dengan semua kalimat-kalimat yang mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala sahih menurut pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i sendiri. Karena sebagian atau pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i berpandangan harus menggunakan lafaz usikum bitaqwallah atau usi bitaqwallah. Harus ada kata wasiat
di taqwallah, harus ada itu. Ya, pendapat yang kedua dalam mazhab. Baik, fa'ala kulli hal, ini adalah rukun yang ketiga dalam khutbah. Rukun yang keempat, wa qira'atu ayatin. Membaca Al-Qur'an. Fi ihdahuma, di salah satu daripada dua khutbahnya. Baik khutbah pertama atau khutbah kedua. Dia boleh pilih, enggak harus dua-duanya. Ya. Tapi landasannya apa? Landasannya adalah hadis Jabir ibn Samurah. Ya. Yang diriwayatkan Imam Nasa'i, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman tsumma yajlis tsumma yaqum wa yaqra'u ayatin. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah berdiri lalu duduk lalu berdiri, kemudian beliau membaca ayat. Ya, kemudian beliau membaca ayat. Maka ini menjadi landasan tentang kewajiban membaca ayat dalam khutbah. Ya. Dan para ulama mengatakan membaca ayat ini tidak sekedar baca ayat yang tidak difahami maknanya. Meskipun itu lengkap satu ayat, tapi harus ayat yang ada pemahaman makna di situ. Maka nggak boleh, misalkan dalam khutbahnya dia cuma baca ayat qaf gitu. Qaf ini nggak difahami maknanya apa. Ya, la ya'lamu ma'naha illallah. Nggak tahu maknanya selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan cuma baca kaf ha ya ain shad. Maka tidak boleh. Ya, tapi apa? Ayat yang dibaca harus yang memberikan makna yang difahami oleh pendengarnya. Baik, kemudian yang terakhir rukun yang kelima dari khutbah adalah wad du'a'u lil mu'minin wal mu'minat. Ada doa untuk orang mukmin laki-laki dan perempuan. Kapan ini? Fil khutbati tsaniyah. Di khutbah kedua, minimal di khutbah kedua harus ada. Di khutbah pertama ada nggak apa-apa. Di khutbah kedua yang penting harus ada. Dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah hadisnya ya Samurah ya radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan ya lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Ya. Dan juga yang semana diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Haytami dalam Majma'ul Zawaid ya. Di mana beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lil mu'minin wal mu'minat walil muslimina walil muslimat kulla yaumi jum'ah. Beliau mengatakan, Nabi SAW senantiasa memintakan ampun untuk mukmin laki-laki perempuan, muslim laki-laki perempuan di setiap hari Jumat. Padahal mengatakan setiap hari Jumat maksudnya ya ketika khutbah. Karena kok sampai diketahui sahabat itu berarti sebuah praktek yang memang diketahui keumuman manusia. Bukan cuma doanya Nabi bersendirian saja. Mungkin dalam hati atau ketika sholat. Ya, atau ketika bersendirian bukan dalam hati. Ketika dalam sholat. Kalau dalam sholat, nggak semua sahabat tahu. Ya. Maka ini menunjukkan disunahkan untuk mendoakan kebaikan bagi kaum mukminin dan mukminat. Ya. Dan kalau dalam rafat Tabrani tadi secara jelas lebih spesifik yaitu apa? Istighfar. Ya, makanya biasanya kalau doa yang masyhur ke dalam khutbah itu diakhirkan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya, masyhur. Memang lafaz hadisnya seperti itu. Yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat kulla yaumi jum'ah. Baik. Namun para ulama mengatakan sanad hadis ini dhaif. Sanad hadis ini apa? Dhaif. Dengan menggunakan lafaz istighfar. Ini dhaif. Ya, tapi intinya kalau doanya tetap diamalkan. Tapi menggunakan lafaz istighfar dhaif. Tapi para ulama mengatakan, ya, selama dhaifnya tidak berat, ya, tidak parah, maka dalam amal-amal yang sifatnya sunnah masih bisa diamalkan. Selama dia tidak berbicara tentang sebuah kewajiban, sebuah keharaman, sebuah kehalalan, maka tidak masalah. Ya, boleh ya dengan mendoakan istighfar. Wallahu taala a'lam. Taib. Ini adalah 5 rukun dalam khutbah. Kemudian
Setelah menyebutkan rukun khutbah, beliau menyebutkan syarat khutbah. Beliau menyebutkan apa? Syarat khutbah. Ya. Maka di antara syarat ini, ya, beliau menyebutkan ada beberapa syarat. Beliau mengatakan qala wa yushtaratu, dan dipersyaratkan. Ya. Makanya syarat di sini adalah syarat sahnya khutbah. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, khutbahnya tidak dianggap sah. Ya, khutbahnya tidak dianggap sah. Ya. Dan yang disebutkan oleh beliau di sini kurang lebih ada 3 syarat. Ada 3 syarat sah khutbah. Apa saja? Yang pertama, an yusmi al khatibu arkanal khutbataini. Sang khatib memperdengarkan 2 khutbahnya, minimal rukun-rukunnya, li arba'ina, kepada paling tidak 40 orang. Kenapa 40 orang? Karena kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, bahwasanya jumlah minimal jamaah Jumat itu 40 orang. Ya, jumlah minimal jamaah Jumat itu 40 orang. Tan'aqidu bihim al-jum'atu, yang bisa dilaksanakan dengan mereka pelaksanaan sholat Jumat tersebut. Ya, yang dimaksud di sini berarti 40 orang itu mencakup dia harus laki-laki, dia orang yang baligh, dia orang yang berakal, dan dia adalah orang yang mustautin. Ya, dia orang yang tinggal di situ. Ya, dia orang yang tinggal di situ. Maka ini syarat 40 orang ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Maka ini syarat yang pertama, khutbahnya minimal rukun-rukunnya didengarkan oleh 40 jamaah Jumat. Baik. Syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua, wa yushtaratul muwalatu, dipersyaratkan juga mualah, berkesinambungan. Baina kalimatil khutbati, antara lafat-lafat khutbah itu sendiri, wa bainal khutbataini, dan antara 2 khutbah. Ya. Maka ketika khutbah tidak boleh dijeda dengan jeda yang panjang. Ya, dengan jeda yang terlampau panjang. Ya. Maka kalau dijeda dengan jeda yang terlampau panjang, maka khutbah yang pertama tadi dianggap tidak sah, maka dia mengulang khutbah. Ya, dia mengulang khutbah. Ya. Dan beliau mengatakan falau farraqa baina kalimatiha. Ya. Dan seandainya dia memisah-misah antara lafaz-lafaz khutbahnya, ya, muqaddimah misalkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah, dan seterusnya sampai amma ba'du. Kemudian habis itu diam lama gitu ya. Baru lanjut lagi. Ya. Kemudian diam lagi lama. Yang lamanya ini menunjukkan wah, ini kok orang ini siapa sudah selesai. Sampai orang merasa seperti itu. Jadi ukuran lama atau pendek ini kembali kepada urf manusia, pandangan manusia. Kalau orang-orang memandang itu waktu yang cukup lama, ya maka ya sudah bisa apa? Membuat batal ya khutbah tersebut. Ya. Tapi kalau misalkan jedanya itu dengan jeda yang pendek, ya, mungkin beberapa detik, ya, 1 menit, 2 menit, ya tidak masalah untuk menarik nafas, atau mungkin untuk khotibnya berpikir kembali, banyak kalau khotibnya tanpa teks, ngandalin hafalan gitu ya. Ya, agak mikir, ya, tadi saya nulis apa ya gitu ya. Maka tidak masalah. Maka beliau mengatakan falau farraqa baina kalimatiha walau bi'udhrin, meskipun karena udzur, batalat, maka batal, kata beliau. Maka batal, ya. Dan kalau batal bagaimana? Ya dia tinggal mengulangi lagi khutbahnya. Dia berdiri lagi, kemudian dia memuji Allah dan seterusnya, ya. Memberikan wasiat ketakwaan, salat pada Nabi, ya, dan seterusnya. Kemudian dia duduk, berdiri lagi, dan seterusnya. Baik. Ini syarat yang kedua. Ya, syarat yang kedua. Apa landasan syarat yang kedua ini?
Padahal mengatakan karena Nabi SAW dalam semua praktek khutbah beliau juga dilaksanakan oleh salafus soleh. Tidak ada mereka yang memenggal khutbahnya. Ya. Memenggal khutbahnya dengan jeda yang cukup lama. Tidak pernah terlihat praktek seperti itu. Maka ya itu sesuatu yang lazim, yang hendaknya dipenuhi dalam khutbah. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat khutbah, beliau mengatakan wa yustaratu fiha, dan dipersyaratkan juga di dalam khutbah, apa itu? Satrul aurah, menutup aurat, wa taharatul hadathi, dan suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Ya. Wal khabath, ya, dan suci dari najis. Fi thawbin, di pakaiannya, wa badanin, dan tubuhnya, wa makanin, dan tempat yang bersentuhan dengan tubuh atau pakaiannya. Ya. Maka syarat yang ketiga ini mirip dengan sholat. Dipersyaratkan suci dari hadas dan najis, dipersyaratkan juga menutup aurat. Dalilnya apa? Qiyas. Qiyas kepada apa? Kepada sholat. Kenapa? Karena khutbah ini sudah satu paket dalam ranah ibadah sholat Jumat. Maka sebagaimana disyaratkan dalam sholat, ya, di dalam sholat menutup aurat dan bersih dari hadas dan najis, dipersyaratkan juga dalam khutbah Jumat. Yang mana khutbah Jumat juga masuk dalam ibadah sholat Jumat. Nah, dan para ulama mengatakan, nah bagaimana kalau seandainya di tengah-tengah khutbahnya dia hadas? Yang dilakukan apa? Maka silahkan dia turun dulu. Tidak boleh melanjutkan. Ya, turun dulu, wudhu, kemudian naik, kemudian dia memulai ulang. Ya, kemudian dia apa? Memulai ulang. Ya, tapi yang tidak perlu lama-lama, ya cukup ya memberikan ahmadullah atau mukaddimah yang sedikit, kasih wasiat sedikit. Kalau misalkan sudah berbicara cukup lama ketika khutbah sebelumnya. Ya, khutbah sebelumnya. Jadi tidak boleh misalkan dipaksa sampai selesai khutbahnya, kemudian habis itu baru setelah khutbah dia kamar mandi untuk wudhu. Baru sholat. Maka kita katakan ini nggak sah. Sholat Jumatnya nggak sah. Kenapa? Khutbahnya sudah nggak sah. Ya. Makanya seorang yang berkhutbah ini hendaknya orang yang faqih di dalam masalah fikih Jumat. Sebagaimana hendaknya juga orang yang mengimami sholat adalah orang yang faqih. Ya, orang yang faqih, orang yang memahami fikih sholat. Ya, dan ini juga yang hendaknya diperhatikan ya di pondok-pondok pesantren tahfidzul Quran. Ya. Apa? Yaitu membekali santrinya dengan fikih sholat. Kalau misalkan pondok tahfidznya laki-laki ya, dengan fikih sholat. Wabil khusus fikih imamah. Ya, itu harus apa namanya? Seorang ya santri misalkan yang di pondok tahfidzul Quran paling enggak sudah paham betul itu masalah fikih salat, apalagi fikih imam. Gimana kalau misalkan dia hadas di tengah-tengah, terus masalah apa, masalah sujud sahwi, itu harus paham ya, jangan sampai bingung menjadi apa, seorang imam. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini kita sudah selesai dari kewajiban Jumat yang pertama dan kedua, yaitu apa? Dua khutbah dengan perincian tadi. Jadi intinya di dalam ritual pelaksanaan sholat Jumat ada 3 kewajiban. Yang pertama khutbah 1, yang kedua khutbah 2. Dan di dalam khutbah ini ada rukun-rukun, ada syarat sah. Dan kita sudah bahas. Kemudian yang ketiga, ya, yang sifatnya fardu dan wajib dalam ritual sholat Jumat adalah jumlah rakaat sholat Jumat itu dan pelaksanaannya. Oleh karenanya beliau mengatakan qala watsalitsu, dan yang ketiga dari fardu-fardu dari praktek ibadah sholat Jumat. Min faraidul Jum'ati, dari fardu-fardu Jumat. Apa itu? Antusalla bi dhammi awalihi, dengan mendhammah awalnya, yaitu tusalla. Dilaksanakan sholat rakaataini sebanyak 2 rakaat. Fi jama'atin, dalam jamaah. Ya, maka ini hal yang wajib dilakukan. Ya, di dalam jamaah tan'aqidu bihim al-jum'atu, yang menjadi sah
atau yang dianggap sah dengan jamaah tadi sholat Jumat tersebut. Ya, dianggap sah ya sholat Jumat tersebut. Baik. Maka kalau misalkan yang dimaksud sah dalam dalam jamaah tersebut adalah orang-orang yang tadi kita sebutkan syaratnya, dia adalah laki-laki, dia adalah baligh, berakal, orang merdeka, lalu dia bukan musafir. Maka kalau seandainya yang hadir jamaah itu adalah 40 orang, tapi semuanya musafir. Ya, taruhlah ada 100 orang, semuanya musafir. Semuanya musafir. Kemudian sholat Jumat. Mereka bikin sholat Jumat, tapi jamaahnya musafir. Nah, kita katakan sholat Jumatnya tidak dianggap sah. Ya. Kenapa? Karena musafir tidak masuk hitungan orang-orang yang bisa dilaksanakan sholat Jumat di situ. Syaratnya apa? Harus istiton. Mereka bukan musafir. Mereka bukan musafir. Ya. Tapi fa'ala kulli hal, syarat yang ketiga adalah sholat Jumat itu 2 rakaat dilaksanakan di dalam jamaah Jumat. Ya. Dilaksanakan dalam jamaah Jumat. Baik. Dan dan dalilnya dalam hal ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, di mana dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan salatul jum'ati rakaatan. Beliau mengatakan salat Jumat itu dua rakaat. Ya. Salat Jumat itu 2 rakaat. Ini menunjukkan menjadi dalil bahwasanya jumlah salat Jumat adalah 2 rakaat saja. Ya, pelaksanaan ya seperti salat subuh. Pelaksanaan seperti salat subuh. Adapun jamaah, mana dalilnya? Di antaranya adalah hadis Thariq ibn Syihab, di mana Nabi SAW mengatakan apa? Hadisnya diriwayatkan Abu Dawud. Nabi mengatakan al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Jumatan itu wajib bagi setiap muslim di dalam jamaah. Ya, maka kalau misalkan dia salat sendiri maka tidak melaksanakan salat Jumat. Taib. Dan beliau mengatakan qala wa yushtaratu wuqu'u hadhihi salati ba'dal khutbataini, dan dipersyaratkan salat ini dilakukan sebelum khutbah. Sebelum khutbah. Bi khilafi salatil Id, berbeda halnya salat Id. Kalau salat Id gimana? Fa innaha qablal khutbatain. Kalau salat Id, salat duluan baru khutbah. Tapi kalau salat Jumat, khutbah dulu baru salat. Ya, khutbah dulu baru salat. Ya. Baik. Ini adalah fardu-fardu Jumat, ya, fardu-fardu Jumat. Baik. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan beberapa sunnah dalam Jumatan. Ya. Beberapa sunnah dalam Jumatan. Beliau mengatakan qala wa hay'atuha, dan hay'ahnya. Ya. Hay'ahnya. Dan yang dimaksud dengan hay'ah ini adalah sunnah-sunnah ya yang dikerjakan sebelum berada di masjid. Sunnah-sunnah Jumat yang dilaksanakan sebelum berada di masjid, yang dibahasakan oleh beliau hay'ah. Wasabaqa ma'nal hay'ah, dan sudah berlalu makna hay'ah ini. Ada berapa arba'u khisalin? Beliau menyebutkan ada 4. Ya, sunnah-sunnah yang dikerjakan pada hari Jumat sebelum berangkat ke masjid atau sebelum berada di masjid. Di antaranya apa? Yang pertama, ahaduha al-ghuslu, mandi. Maka mandi salat Jumat ini sunnah. Sunnahnya berlaku bagi siapa? Liman yuridu huduraha min dzakarin au untha. Bagi orang yang mau menghadiri saja. Baik yang mau hadir itu laki-laki atau perempuan. Kok ada perempuan? Ya kemarin kita sudah pernah singgung. Perempuan itu nggak wajib salat Jumat. Tapi kalau dia hadir, sah. Ya, sah. Nah, ya kalau zaman saya dulu masih kecil, di masjid kampung itu kadang ada mbah-mbah itu yang sudah tua, mereka Jumatan. Mbah-mbah yang ibu-ibu. Kita katakan sah Jumatnya. Ya sah. Ya. Tapi yang lebih afdal tentu saja mereka sholat di rumah. Tapi kalau misalkan mau sholat ya silakan sholat Jumat. Tapi, maka siapapun yang mau hadir sholat Jumat disunahkan mandi. Ya. Dan ini bagi siapapun, baik laki-laki, perempuan, hurrun au abdun, baik dia orang merdeka atau budak, mukimun au musafir, dia orang mukim atau musafir, selama dia mau sholat Jumat disunahkan mandi. Ya.
Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadisnya Samurah Ibnu Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu mengatakan, "Man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat." Siapa yang wudu di hari Jumat, maka bagus. Maka bagus. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Tapi siapa yang mandi, mandi lebih utama. Nah, hadis ini menunjukkan, memberikan dua faedah. Ya, faedah yang pertama apa? Dianjurkan mandi Jumat. Dianjurkan mandi Jumat atau disyariatkan mandi Jumat. Yang kedua, mandi Jumat hukumnya bukan wajib, tapi sunnah. Maka orang yang datang ke masjid tapi dia belum mandi, sah dan tidak berdosa. Nih, tidak masalah. Karena Nabi mengatakan siapa yang wudu, bagus. Mandi lebih utama. Itu kan berarti ada pilihan. Kalau wajib nggak ada pilihan. Taib. Nah sekarang waktunya. Kapan dianggap orang itu ketika mandi itu bisa dianggap mandi Jumat. Maka di sini beliau mengatakan wa waktu ghusliha minal fajri tsani. Waktu dianggap sudah masuk untuk mandi sholat Jumat itu sejak subuh hari Jumat. Orang sudah ya subuh, kemudian dia mandi dan dalam hati ada niat, ini mesisan tak gawe mandi sholat Jumat. Maka dia dapat pahala mandi sholat Jumat. Tapi kalau sebelum subuh, jam 3, jam 2 mandi. Ya sekalian ini mandi untuk sholat Jumat. Maka para ulama mengatakan ini tidak dianggap mandi sholat Jumat. Maka nanti setelah subuh tetap disunahkan untuk mandi. Ya, itu faedahnya. Ya. Nah, apakah boleh menggabungkan antara mandi janabah dengan mandi sholat Jumat? Boleh. Ya, diperbolehkan. Ya, menggabungkan menjadi satu mandi saja boleh. Ya. Baik. Namun kata beliau, wa taqribuhu min dhahabihi afdal. Namun mendekatkan waktu mandi dengan berangkat sholat Jumat lebih utama. Karena hikmahnya adalah supaya tidak muncul bau yang tidak sedap, ya. Supaya muncul bau yang tidak sedap. Sunnah yang kedua yang dilaksanakan sebelum mendatangi ibadah Jumat, beliau mengatakan sebelum itu ya, beliau mengatakan fa'in ajaza an ghusliha, jika orang tidak mampu untuk mandi Jumat karena mungkin sakit sehingga tidak mampu untuk menggunakan air, tayammama biniyatil ghusli laha, dia boleh menggantinya dengan tayamum. Ya, dengan niat apa? Sebagai pengganti mandi Jumatnya. Ya, karena kita tahu bahwa debu ini sebagai pengganti air. Baik. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan sunnah yang kedua wathani, yang kedua tanziful jasadi. Ya, membersihkan jasad, membersihkan tubuh. Bi izalatir rihil karihi minhu, dengan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Seperti apa? Kasunanin, ya, seperti bau ketiaknya misalkan. Maka dibersihkan. Ya. Fayata'ata ma yuziluhu, ya. Maka hendaknya dia memperhatikan, ya, hal-hal yang hendaknya dia bersihkan min martakin wa nahwihi, ya, dari lipatan-lipatan di tubuh atau yang semacamnya. Karena biasanya lipatan-lipatan di tubuh ini yang menyimpan keringat, menyimpan kotoran, debu dan semacamnya sehingga membuat apa? Bau badan tidak sedap. Maka hendaknya dibersihkan, ya. Hendaknya dibersihkan. Ya, jadi intinya adalah membersihkan badan, ya, bukan hanya mandi tanpa dibersihkan, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, watsalitsu lubsus thiyabil biyadi, ya, memakai pakaian putih, ya, jika ada. Kenapa? Fa innaha afdhalus thiyab, karena pakaian putih ini pakaian yang paling utama, warna yang paling utama. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum. Ya, pakailah pakaian putih kalian karena pakaian putih itu termasuk sebaik-baik pakaian. Kalau tidak ada, maka boleh memakai pakaian yang lainnya, warna yang lainnya, ya. Boleh warna hijau, warna putih, warna coklat, ya, warna apapun itu. Ya. Yang penting dia pakaian yang bagus dan layak untuk bersolat. Kemudian yang keempat, warabi'u, sunnah yang keempat sebelum apa? Datang ke
masjid untuk sholat Jumat. Warabi'u akhdhu dhufri, memotong kuku. Imtala jika kukunya sudah panjang. Wasya'ra, demikian juga memotong rambut atau bulu-bulu yang ada di tubuh yang disunahkan untuk dipotong. Kadzalika, demikian juga jika memang sudah cukup panjang dan bisa dipotong. Ya. Maka hendaknya seseorang mencukur itu, ya, termasuk juga fayantifu ibtah, dia mencabut bulu ketiaknya kalau misalkan dia kuat. Karena kan nggak semua orang kuat nyabut bulu ketiak karena nggak biasa gitu kan, sakit. Nah, boleh juga dicukur. Ya, tapi yang lebih afdal adalah dicabut kalau misalkan kuat. Wa yaqussu syaribahu, juga dia memotong kumisnya karena rambut-rambut ini, bulu-bulu ini dianjurkan untuk dihilangkan. Dan lebih ditekankan hal ini, rambut-rambut ini, bulu-bulu ini dibersihkan ketika setiap hari Jumat. Wa yuhallik anatahu, dan mencukur bulu kemaluan. Ya. Maka membersihkan bulu-bulu yang hendaknya dibersihkan di tubuh ini lebih afdal, lebih dianjurkan ketika hari Jumat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Haythami dalam kitabnya Majma'uz Zawaid, juga Al-Bazzar dalam musnadnya, Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, bahwasanya sahabat Abu Hurairah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqallimu adfarahu wa yaqussu syaribahu yaumal jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini biasa memotong kuku dan mencukur kumisnya di setiap hari Jumat atau di hari Jumat. Qabla an yakhruj ila shalah, sebelum beliau berangkat salat. Ya, sebelum beliau berangkat salat. Ya. Dan termasuk juga yang disunahkan di sini wa tatayyub, dan memakai wangian juga. Memakai apa? Wangian bi ahsana ma wajada minhu, dengan wangian yang paling bagus yang dia dapati di rumahnya. Ya, jadi memakai wangian. Kecuali kalau misalkan itu tadi, kalau misalkan ibu-ibu ya, misalkan mbah-mbah lalu datang, maka nggak usah minyak wangian. Ya, untuk laki-laki saja. Kemudian yang terakhir yang beliau bahas di sini adalah sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika sudah berada dalam masjid. Ya. Beliau di sini menyebutkan ada 2 sunnah yang hendaknya dikerjakan ketika sudah berada di masjid. Yang pertama apa? Beliau mengatakan, yang pertama wa yustahabbul insat, dianjurkan untuk dia memperhatikan. Al-insat itu apa? Wa huwa sukutu ma'al isgha. Insat itu adalah dia diam dan memperhatikan. Bukan diam terus bablas, ya, tidur. Ya. Kalau tidur ya tetap sah-sah saja, tidak berdosa. Cuma apa? Lebih utama dia memperhatikan. Diam dan memperhatikan. Ya. Dan ini dihukumi sunnah. Dan ini apa? Dihukumi sunnah. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya diharuskan orang itu mendengarkan, ya, misalkan ada seorang yang atau ada hadis Nabi SAW menyampaikan, ya, jika imam itu sudah berkhutbah kemudian kau mengatakan saja, sekedar mengatakan kepada temanmu diam, maka sudah berbuat sia-sia, ya, atau melakukan aktivitas yang mengganggu, ya, aktivitas bermain-main atau misalnya, maka ini perbuatan sia-sia. Maka dibawa ranahnya ini ke ranah makruh, bukan sampai ranah haram. Kenapa? Memperhatikan khutbah Jumat hukumnya sunnah. Ya, memperhatikan khutbah Jumat hukumnya sunnah. Baik. Fi waktil khutbah, di waktu khutbah. Di waktu khutbah. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya kesunahan ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghat. Ya, yang selalu diingatkan para bilal-bilal, ya, di sebagian masjid kaum muslimin ketika apa? Hendak khutbah. Ya. Kalau engkau mengatakan pada temanmu diam dan imam sedang khutbah, maka kamu sudah berbuat sia-sia. Maka ini menunjukkan apa? Dianjurkan untuk memperhatikan khutbah. Wa yustathna minal insat umurun madhkuratun fil mutawwalat. Ya, dan dikecualikan dari masalah ini beberapa hal yang disebutkan lebih rinci di kitab-kitab yang panjang. Termasuk apa? Termasuk yang diperbolehkan orang untuk tidak insot ketika khutbah Jumat, minha indharu a'ma.
memberikan peringatan pada orang buta an yaqa fi bi'r, supaya nggak jatuh ke dalam sumur. Jadi boleh orang tidak insat kalau ada perkara-perkara yang memang membutuhkan peringatan, kita harus ngomong. Ada yang lihat orang ya jalan kemudian khawatirnya apa, mau masuk sumur misalkan, kita peringatkan. Ya, meskipun apa, sedang khutbah. Kenapa? Karena ini hal yang sifatnya kebutuhan. Wa man dabba ilaihi aqrabun masalan. Atau ada orang yang mau didatangi kalajengking. Kalau zaman dulu kan padang pasir ya. Kita duduk di belakangnya misalkan, ada kalajengking datang. Maka boleh ketika itu kita katakan pada teman kita, awas. Ya. Kenapa? Karena itu bisa memberikan mudarat. Maka boleh ketika itu kita tidak insat. Kenapa? Karena ada kebutuhan. Jadi insat ini menjadi gugur ketika kita memang ada kebutuhan untuk berbicara. Baik. Nah, kalau nggak ada kebutuhan maka tetap disunahkan insat. Kemudian sunnah yang kedua ketika sudah dalam masjid apa? Wa man dakhalal masjida, dan siapa yang masuk masjid wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang khutbah, shalla raka'ataini, dia tetap salat 2 rakaat. Khafifataini, secara ringkas. Apa? Yaitu salat apa? Salat tahiyatul masjid. Dia salat sunnah tahiyatul masjid dengan ringkas. Tsumma yajlis, kemudian baru duduk. Maka ini disunahkan. Ya, maka ini disunahkan. Adapun orang yang sudah duduk di dalam masjid, kemudian imam sudah berkhutbah, sudah mulai khutbah ya, maka ini tidak boleh, tidak diperbolehkan orang yang sudah berada dalam masjid, kemudian imam khutbah, dia bikin salat, nggak boleh. Ya, bikin salat, ini tidak boleh. Dan beliau mengatakan, wa ta'birul musannif bi dakhala, dan ucapan penulis di sini, ya, ketika dia mengatakan dan siapapun yang masuk, yufhamu annal hadir la yunshi salata rak'ataini. Bisa difahami bahwasanya orang yang sudah ada, sudah berada di dalam masjid, enggak boleh bikin salat 2 rakaat. Ya, ketika khatib sudah apa? Sudah khutbah. Khatib sudah khutbah. Ini mungkin sebagian dari kita mungkin akan memahami bagaimana salat kalau misalkan khatibnya baru salam. Sebagian masjid kaum muslimin ya, ketika ini enggak ada sih ya. Kalau misalkan sebagian masjid kaum muslimin setelah adzan pertama misalnya sholat, tapi di situ imam belum khutbah ya, maka ini tidak masuk dalam larangan ini. Larangan ini ketika khatib sudah naik mimbar, enggak boleh bikin sholat baru ketika dia sudah hadir ya. Tapi kalau misalkan setelah adzan yang kedua dia sholat, enggak masalah. Ketika dia berada di situ kemudian dia sholat, maka tidak masalah. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya, sawaun shalla sunnatal jum'ah aula, sama saja apakah dia mau sholat sunnah Jumat atau tidak. Maksudnya sholat sunnah Jumat itu qobliyah Jumat. Ya, qobliyah Jumat. Kita pernah menyinggung masalah ini. Intinya dalam mazhab Syafi'i memang ada kesunahan untuk sholat sunnah qobliyah Jumat. Ya, qobliyah Jumat. Dan ini dimulai waktunya sejak masuknya waktu zuhur, meskipun belum mulai Jumatan, dia sudah sholat 2 rakaat, niatnya apa? Sholat sunnah qobliyah Jumat, diperbolehkan. Tapi kalau sudah di dalam masjid, imam khutbah, kemudian dia baru sholat qobliyah Jumat, nggak boleh. Sepakat para ulama nggak boleh. Wa la yadhhar min hadzal mafhum anna fi'lahu ma haramun aw makruh. Dan tidak difahami apakah ini kalau misalkan orang sudah di dalam masjid, dia bikin sholat dan imamnya khutbah, apakah ini haram atau makruh, tidak diketahui dari kitab ini. Walakin An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab sarraha bil hurmah. Tapi Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Muhadzab, Syarah Muhadzab ya, beliau mengatakan haram. Beliau mengatakan kalau orang sudah berada di dalam masjid, kemudian imam sudah naik mimbar, kok dia bikin sholat, mulai sholat baru, maka hukumnya haram kata Imam Nawawi. Tidak diperbolehkan. Wa naqalal ijma' 'alaiha 'anil Mawardi, dan dinukil ada ijma' sebagian ulama menukilkan ada ijma' dalam masalah ini, keharaman ini, yang dinukil dari Imam Al-Mawardi rahimallahu taala. Tema ini adalah diantara sunnah-sunnah ketika sholat Jumat atau ketika sudah berada di dalam masjid. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini ya. Demikian wallahu taala alam.
Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insyaallah pertemuan berikutnya kita memasuki pembahasan yang baru yaitu salat Id. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.